Bu Umi, halo Hai Bu Mbak, Umi. Loh, kok lesu? Kenapa? Ada masalah kah? ini loh Mbak, aku barusan ngajar di 10.5. Itu si Mm-mm. Bima itu loh Mbak, aku kok bingung ya ngadepi si Bima itu. Kalau dikatakan males ya enggak, soalnya tiap hari dia masuk sekolah. Cuma kalau sudah diberi tugas, itu kadang ada yang dikerjakan, kadang enggak Mbak Ika. Itu gimana ya maksudnya Bima itu? Aku bingung ngadepi. Walah, berarti Bima itu tugasnya dipilih ya, Bu ya? Bentar. Menurut Bu Umi, kira-kira Bima itu kriteria yang tugas yang dia pilih itu seperti apa ya, Bu? Yang dipilih, yang nggak dipilih? Biasanya kalau saya lihat sih, kalau kemarin itu saya ngasih tugas untuk analisis batuan, saya suruh bawa sampel batuan itu ya Mbak ya, ada 3 sampel batuan, batuan beku, batuan sedimen sama metamorf, itu dia excited, dia seneng banget, kemudian ya dikerjakan tugasnya sampai selesai. Tapi kalau sudah saya minta untuk mengerjakan tugas yang orientasinya literasi itu kayaknya dia nggak jalan sekali gitu loh Mbak. Jadi meskipun sudah distimulus gitu kayaknya males-malesan dia ngerjakannya. Jadi aku bingung itu Mbak Ika. Berarti yang literasi nggak dipilih ya, Bu? Lebih Iya, ogah. iya. Hmm, lalu kalau literasi nggak dipilih, Bu Umi sudah menganalisis belum? Eh, Kenapa sebe- literasi nggak dipilih sama Bima? Sebenarnya ini juga sih Mbak ya. Apa itu saya mencoba memang untuk menganalisis kenapa gitu. Pertama saya ajak bicara gitu. Kadang kalau udah diajak bicara ya kayaknya dia fine-fine aja, nggak apa-apa itu Bu. Jawabannya selalu nggak apa-apa. Aku jadinya bingung. Tapi kenapa untuk tugas yang ini tidak kamu kerjakan tuh ya dia menjawabnya nggak apa-apa, belum atau mulek gitu ya, bulat karena ini, karena itu belum di-copy dan lain sebagainya. Cuma kemarin memang ketika saya berikan pembelajaran diferensiasi untuk konten, saya ngasih PPT gitu ya, ngasih YouTube Hmm. untuk pembelajaran, kemudian saya perbolehkan untuk lihat buku, untuk baca-baca di buku gitu. Kayaknya sih memang si Bima milihnya di YouTube gitu loh Mbak. Dan ketika ngelihat YouTube ya dia intens ngelihat pembelajarannya itu lewat YouTube itu dia intens gitu. Oh, Jadi mm-mm. iya, aku menganalisanya begitu sih. Berarti lebih suka yang YouTube ya untuk Bima ya. Iya. Lalu untuk selanjutnya, kira-kira rencananya Bumi gimana untuk si Bima ini? Mungkin saya juga akan mengambil langkah. Selama ini saya ambil kesimpulan kayaknya si Bima ini lebih pada audiovisual ya Mbak ya pembelajarannya. Ini mau saya lebih inikan lagi, saya mantapkan lagi analisis saya. Mungkin saya mau ke BK, saya mau minta konsultasi sama BK kelasnya Bima untuk melihat hasil diagnostik tes bakat skolastik Bima itu apa hasilnya. Nanti dari situ mungkin saya bisa menganalisa kira-kira apa yang dimaui oleh Bima. Karena saya ingat yang kemarin tuh Mbak ketika kita IHT, kan kita diajarkan untuk sebelum pembelajaran kan diagnostik siswa dulu. Nah, itu mungkin akan saya lakukan meskipun terlambat, saya coba untuk diagnostik siswa melalui BK. Oke, berarti kalau dari analisisnya Bumi kan sudah, oh kemungkinan anak ini audiovisual nggih. Iya, Terus dipastikan di BK. Oke, itu bisa bisa lebih pasti sih Bu. Lalu iya. kira-kira Bu Umi mau mulai untuk ke BK-nya untuk bertanyanya kapan? Secepatnya sih kalau enggak besok karena saya ada jam kos, saya mau konsultasi ke BK-nya besok. Saya konsultasikan ke BK dan saya minta data terkait dengan bakat skolastik Bima. Lalu setelah ada datanya, Ya, kalau sudah saya dapat data dari kelas itu,
Insya Allah mulai minggu depan kayaknya saya perlu diferensiasi proses deh Mbak, nggak hanya konten pembelajaran saya. Oh, berarti menyesuaikan juga dengan Bima dan anak-anak yang lain ya? Iya, saya takutnya selama ini saya masih mendapatkan cuma Bima di kasus ini, yang lain belum. Tapi kan yang belum itu juga saya nggak ngerti apakah tugasnya itu ambil dari temannya, nyontoh temannya, kan kita nggak ngerti juga begitu. Jadi sekaligus kasus Bima saya pakai untuk analisis yang lain gitu. Oke. Semisal ya Bu, semisal ternyata hasil analisis sudah didapat, lalu sudah diferensiasikan untuk Bima, lalu ternyata misal gagal, terus gimana Bu enaknya? Ya sebagai rasa bentuk bahwa kita adalah guru yang harus menuntun siswa, ya langkah berikutnya mungkin saya akan konsultasi dengan BK untuk memanggil orang tua Bima, Mbak. Saya mau mengadakan apa ya istilahnya curah pendapat dengan orang tua Bima, siapa tahu dari situ saya dapat apakah ada permasalahan di rumah atau apa yang membuat Bima malas untuk belajar, khususnya membaca. Saya kira itu mungkin kali Mbak. Iya, jadi kemungkinan ada masalah di rumah ya selain dari bisa jadi kan begitu. Oke, semoga yang solusi yang Ibu ambil bisa benar-benar berdampak yang baik untuk Bima sehingga Bima bisa mengumpulkan tugas seperti teman-temannya ya Bu. Berapa gitu sih Mbak. Oke. Makasih Mbak Ika sudah sharing. Sama. Semangat Ibu. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih. Itu yang pertama Pak. Yang pertama ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak semuanya. Ya, kasih. Oke. Pertama, waktunya masih sebenarnya 15.35. Masih 9 menit. Tapi enggak apa-apa. Tapi udah muncul ini kalau menurut saya jangan dulu lah ya. Tolong ditanggapi kelompok 2 dulu, nanti enggak objektif. Silakan kelompok 2 ditanggapi dulu. Baiklah. Terima kasih Pak Parjoko. Mohon izin untuk menanggapi. Halo. Silakan Pak. Monggo. Baiklah. Saya ingin menanggapi dari tampilan Ibu Ika dan Ibu Umi Fauzia tadi. Sepertinya kalau langkah-langkahnya ini sudah tepat ya, sudah banyak, sudah runtut. Mulai siswa yang siswanya, nama siswa juga ada, siswanya objeknya Bima tadi, kemudian sudah dari awal itu sudah mengucapkan salam, menanyakan kabar, menanyakan percakapan, kemudian menanyakan harapan, menanyakan masalah yang pembelajaran berdiferensiasi ini. Sudah ada kerjasama dengan PP, dengan apalagi sudah ada tindak lanjut. Saya kira ini sudah sangat lengkap ya. Cuma kalau saya lihat ini kok malah kayak berputar-putar ini untuk koreksi saja ini Pak. Jadi itu kok malah bias gitu kayaknya solusi akhirnya Pak. Tidak menunjuk pada satu kegiatan. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, begitu tanggapan dari Pak Khairul dan kritik yang bagus juga. Sebelum, karena ini tanggapan ya, berarti kan harus dijawab oleh kelompok 1 juga. Ya. Kita tanya jawab. Silahkan Bu Umi atau Bu Ika untuk menjawab. Karena menurut Pak Khairul tadi berputar-putar sehingga TA-nya Pak ya. Tanggung jawabnya belum muncul gitu. Pak, sudah ada Pak sebenarnya, tapi kayak bias tuh lebih dari satu gitu loh Pak. Ada yang plan A, ada plan B gitu loh. Ya, silakan Bu Umi. Saya jawab. Mungkin saya dulu nggih Mbak Ika. Halo Bu Ika. Ya Bu, monggo. Gini Pak Anam, kenapa seolah-olah ada 2, memang yang karena salah satu bentuk tanggung jawab guru itu adalah kita berharap bahwa ketika kita melakukan sebuah refleksi atau tindak lanjut,
itu sekali action itu tuntas atau bisa teratasi. Tapi secara realistis pada kenyataannya belum tentu satu action refleksi yang kita berikan itu tercapai gitu nih Pak Anam. Jadi yang pertama refleksi kita untuk mengatasi permasalahan Bima tadi, yang pertama adalah melakukan diferensiasi untuk proses dari hasil bakat minat psikolastik yang kita ambil dari BK. Seperti itu refleksi pertama yang kita lakukan. Kemudian dari percakapan itu kita ngambil kemungkinan jika dari satu refleksi itu ternyata kita gagal, karena realitanya kadang ketika kita pakai action untuk mengatasi sebuah permasalahan belum tentu berhasil. Nah, kemudian ada pertanyaan dari coach yang kemudian kalau itu masih gagal, sudah dicoba sesuai diagnostik itu, tapi kemudian masih gagal, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Nah, salah satu bentuk tanggung jawab seorang guru sebagai penuntun, maka kita harus melakukan tindakan refleksi yang kedua. Ibaratnya seperti kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas, selalu ada siklus 1, ketika siklus 1 tidak bisa kita terapkan, maka kita pakai siklus yang kedua. Yaitu siklus yang kedua perlu adanya komunikasi antara guru sebagai pihak dari sekolah dengan orang tua yang berasal pihak dari rumah. Siapa tahu dengan begitu kita menemukan permasalahan, bahwa permasalahan itu tidak hanya terjadi di sekolah tapi di rumah, sehingga kemudian bisa dikomunikasikan jalan keluar dari permasalahan itu. Saya kira itu mungkin yang dianggap Pak Anam berputar-putar seolah-olah ada dua tindakan atau action yang kita lakukan. Mungkin Bu Ika bisa menambahkan. Nggih, saya menambahkan sedikit saja nggih. Kalau menurut persepsi kami, namanya tanggung jawab itu tidak hanya kita punya RTL atau rencana tindak lanjut terus kita bertanggung jawab untuk merealisasikan. Kalau menurut kami tidak hanya itu, tapi tanggung jawab kami adalah bagaimana supaya permasalahan ini selesai. Nah, semisal namanya kita membahas apalagi kasus yang Bima seperti Bima ini yang ketika ditanyakan ternyata nggak ada apa-apa, tidak terbuka dari dirinya sendiri, berarti kan kita harus menganalisis dari luar dan itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Jadi kalau menurut persepsi kami ya untuk solusi ada 2 atau mungkin lebih itu ya dalam rangka untuk supaya permasalahan ini selesai, meskipun solusi itu ada banyak gitu. Ya sama namanya studi kasus, meskipun bukan kelas tapi hanya 1 orang, solusi pasti ada banyak. Gitu. Kalau menurut kami seperti itu, Bapak. Oke ya, sudah dijawab dan ini nanti Bu Umi maupun Bu Ika bisa menerima saran atau masukan dari Pak Khairul? Bisa. Bisa ya? Ya, paham maksudnya saya. Oke. Pak Khairul, udah cukup, Ada. Sekarang silakan untuk pertanyaan. Ini dari CGP lain silakan. Selain yang menanggapi ini bebas. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau begitu tanggapan dan pertanyaan dari Bu Nino. Silakan Bu Nino. Ya, oke Bu Nino. Oke, silakan Bu Nino. Kepelayu-pelayu. Saya kepelayu-pelayu karena belum nyampe rumah Pak Non Sewu. Oh iya. Kali itu biar Non Sewu aja dulu ya. Tadi udah menyimak belum, Bu? Dalam, Pak. Halo. Ini menyimak yang Bu Umi dan Bu Ika? Bisa memberikan. Oh, tidak ya. Silakan Bu Dana, monggo. Bu Dana aja. Silakan Bu Dana. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi saya juga dapat ini dari bagian tengah aja Pak, depannya enggak. Tapi tadi dari proses identifikasi yang dilakukan oleh Bu Ika, menurut saya Bu Ika sudah menjadi coach yang bisa membaca peluang dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Ika, sudah mampu melihat peluang adanya ini Pak, sesuatu yang bisa dikembangkan dari Bu Umi. Tadi kan dibuktikan Bu Umi ternyata punya solusi akan menyelidiki latar belakang siswa dari guru BK-nya ya Bu ya, kalau nggak salah.
Seperti itu. Sehingga di sini Bu Ika sebagai coach itu sudah bisa membawa Bu Umi sebagai coach untuk melihat sesuatu yang ada di depannya untuk menjadi solusi dari masalah yang Bu Umi alami gitu. Nah, itu menurut saya Bu Ika sudah bagus menjadi coach untuk membantu Kuci melihat peluang-peluang baru yang mungkin bisa dikembangkan untuk mengatasi masalahnya. Itu dari saya, Pak Dwi. Ya, terima kasih Bu Ratna ya. Oke, ini Bu LPP sudah. Yang terakhir dari saya, ini dari catatan saya, alur ceritanya udah muncul, tujuan sudah, terus identifikasi juga udah muncul, malah lebih banyak dan luas juga. Terus rencana juga sangat jelas muncul, lebih dari cukup. Tanggung jawab sudah, cuma untuk tanggung jawab saya menangkap rentang waktu kapan ininya saya belum menangkap, atau mungkin saya tadi kurang mendengar ya. Maksud saya ini nanti terjadi kapan, terus kita akan mengadakan coaching lagi tanggal berapa atau berapa hari yang akan datang atau bulan yang berapa, sepertinya saya belum mendengar ya, atau mungkin saya yang lewat. Itu masukan dari saya. Tapi secara umum ini tadi sudah terpenuhi semua ceritanya ya, dan ada +2. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1, dan terima kasih atas tanggapan Pak Khairul dan Bu Ratna dan teman-teman semuanya.